Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Contoh nyata gejala-gejala tersebut antara lain kesusahan dalam memperhatikan pelajaran dalam kelas, berbicara terus-menerus, dan menghentakkan kaki berulang kali ketika harus diam. Namun, hanya karena kamu sering melamun, bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum seseorang didiagnosis menyandang ADHD. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosis ini, karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, perempuan yang menyandang ADHD tidak sehiperaktif penyandang ADHD laki-laki. Dan oleh karena itu, seringkali tidak mencari perawatan karena merasa bahwa gejalanya tidak cocok dengan gambaran penyandang ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Karena penyebab dari ADHD datang dari fakta bahwa otak seorang penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang tanpa ADHD. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang tanpa ADHD. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol impuls. Karena bagian otak yang mengatur hal-hal tersebut, yaitu lobus frontal, lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru, penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Kecenderungan penyandang ADHD untuk bersifat impulsif mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Dan walaupun penyandang ADHD sering melamun, hal ini justru membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide-ide kreatif baru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar matematika. Ibu kasih soal ya tentang perkalian. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? 6 kali 3 berapa? Saya. Ya, Dina, coba. Berapa tadi Ibu? 6 kali 3. 6 kali 3. 16. Salah, Dina. Kenapa coba bisa 16? Ya, karena apa sih? 16 Ibu nggak tahu. Salah dong. Ayo kita hitung bareng ya. Tangannya taruh depan. Yang 4 digenggam. Terus kita hitung. 1. Dina ayo. Ya Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bukan lupa. Dina. Iya Ibu. Jangan main-main dulu ya kalau Ibu terangin. Nanti mainnya tuh pas Dina. Kalau udah istirahat itu baru Iya, boleh main. Miss Ibu. Iya. Silakan Ibu duduk sebelah sini. Terima kasih. Jadi gini sebenarnya Ibu, saya memanggil Ibu ke situ bicara tentang anak Ibu yaitu Reva. Karena Reva tuh kalau di kelas tuh ini anaknya nggak bisa diam, terus kalau saya nerangin sesuatu tentang pelajaran tuh dia nggak fokus sama pelajarannya, kadang malah lari-lari di kelas sama temennya, terus dia tuh suka ke distraksi sama lingkungan sekitar. Nah maaf ya Ibu sebelumnya kalau saya berbicara seperti ini. Kalau di rumah gimana Reva? Sebenarnya saya juga sebagai ibunya mau jujur Ibu. Sebenarnya Reva juga di rumah juga kayak sama seperti itu. Dia tuh kayak kesulitan buat fokus. Apalagi kalau misalkan saya ngasih dia sesuatu, dia tuh kayak sulit banget fokus untuk ngerjain sesuatu sama satu hal itu.
soalnya saya kalau lihat tuh Rafa tuh anaknya tuh hiperaktif banget. Dia juga sulit fokus, apalagi dengan cerita ibu yang tadi kan dia sulit mengendalikan emosi. Kalau saya sebagai guru saran aja itu untuk bawa Rifa ke konsultasi psikolog, nanti takutnya ada apa-apa sama Rifa, biar ini juga ada kebaikan Rifa untuk kedepannya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin nanti saya ikutin saran dari Ibu, tapi sebelumnya saya nanti mau komunikasikan dulu dengan suami saya. Baik, sebelumnya Ibu terima kasih udah meluangkan waktunya ke sini. Itu saja yang mau saya sampaikan mengenai anak Ibu yaitu Rifa. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Mari Ibu. Ya. Early intervention and support. Timely intervention is crucial in managing behavior disorders. Behavioral therapy. Evidence-based therapies like applied behavior analysis, ABA, can help children with ASD develop communication and social skills. Medication. In cases of ADHD, medications may be prescribed to manage symptoms when other interventions are insufficient. Parental training. Parents can learn effective strategies for managing behavior disorders and fostering positive behavior. 5. School-based support. Schools play a pivotal role in supporting children with behavior disorders through individualized education plans, IEPs, and accommodations that address their unique needs. 6. Community and social support. Engaging in support groups and community resources can provide parents and caregivers with valuable guidance and emotional support. 7. Promoting understanding and empathy. Fostering understanding and empathy in schools and communities can help reduce stigmatization and support children in their social interactions. 8. Conclusion. Childhood behavior disorders are challenging, but with early intervention, support, and understanding, children can learn to manage their symptoms and thrive in various aspects of their lives.
Recognizing the signs, seeking professional help, and implementing appropriate interventions are vital steps in helping children with behavior disorders reach their full potential.